Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpah nikmatnya sehingga kita dapat menyimak kembali pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Islam Salman Al-Farisi ini dengan melalui metode video atau disesuaikan dengan situasi yang ada sekarang ini, yaitu kita belajar jarak jauh. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir dan juga sebagai penutup dari para Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga kita dimudahkan untuk meraih dari beribu keinginan kita, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera sirna dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di pekan lalu di hari Jumat insyaallah Bapak yakin pada antum sekalian sudah mempelajari pelajaran yang ketujuh, yaitu infak. Kemudian di pelajaran yang kedelapan yaitu dengan wakaf, ya, atau wakaf. Bapak hanya mengulangi sedikit, setelah itu nanti kita akan langsung ke pelajaran yang ke-10, yaitu birrul walidain. Untuk mempersingkat waktu, untuk infak artinya adalah memberikan sebagian harta benda kita yang dimiliki untuk sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya infak atau sedekah, ya. Jadi jika ada pertanyaan apa itu infak atau sedekah, maka jawabnya adalah memberikan sebagian harta benda yang dimiliki untuk sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya. Kemudian juga di situ ada hukum dan bentuk infak. Adapun infak hukumnya adalah sunnah, tidak diwajibkan. Ya, bentuknya beberapa macam, yang ada di buku ada 5 macam. Ya, seperti membantu pembangunan masjid dan pesantren, membantu kepentingan dakwah seperti penerbitan majalah atau buletin dakwah. Kemudian yang ketiga membantu korban bencana alam, yang keempat membantu pembiayaan bagi fakir miskin, dan yang kelima memberi bantuan untuk kerabat. Kemudian yang bagian C adalah ketentuan infak, ya, agar apa yang kita infakkan itu berbuah hasil pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia. Maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, diberikan keikhlasan, ya, diberikan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu secara ikhlas, tidak dengan paksa atau tidak karena sesuatu.
karena diri, karena mau pengen disebut atau pengen dilihat, ya tidak ya. Kemudian yang kedua tidak menyakiti perasaan penerima memberinya itu dengan bagaimana supaya penerima itu tidak sakit hati. Kemudian yang ketiga tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan, ya, benda sesuatu yang telah kita berikan kepada si fulan atau orang lain, maka tutuplah mulut kita untuk tidak menceritakan kembali atas pemberian-pemberian itu. Kemudian yang keempat, sebaiknya diberikan secara tersembunyi agar terhindar dari sikap ria. Ya, diberikan secara tersembunyi. Ria itu apa ria? Agar ya, ria itu adalah pengen dilihat. Kemudian manfaat infak, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua meringankan beban penderitaan fakir miskin, yang ketiga mempererat ukhuwah Islamiyah, yang keempat menetapkan keimanan kepada Allah, dan yang kelima mempersiapkan bekal di akhirat, kemudian yang keenam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, yang ketujuh meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama, yang kedelapan menghilangkan sifat kikir, yang kesembilan menunjukkan lembaga-lembaga Islam, memajukan lembaga-lembaga Islam, dan yang kesepuluh menambah berkah rezeki yang dimiliki. Ini pembelajaran ringkas dari infak. Dan juga kemarin ada tugas halaman 128. Terima kasih yang sudah mengerjakannya, dan bagi yang belum mengerjakannya silahkan dikerjakan ya. Bapak tunggu, dan ingat jangan sampai menumpuk kerjaannya. Kemudian pelajaran yang ke-8 yaitu wakaf. Wakaf. Pengertian dari wakaf, wakaf adalah menghentikan atau menahan. Ini menurut bahasa. Adapun menurut istilah fikih, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan memutus kepemilikan harta tersebut dan diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan dakwah atau kepentingan sosial dengan tujuan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukumnya adalah jaiz. Apa itu jaiz? Boleh, ya. Kemudian rukun dari wakaf yang pertama adalah wakif. Wakif itu orang atau lembaga yang menyerahkan harta wakaf. Kemudian mauquf alaih, yaitu orang atau lembaga yang menerima wakaf dan diserahi tugas memelihara harta wakaf tersebut. Orang yang bertugas mengurus benda wakaf tersebut disebut dengan nazir ya. Kemudian mauquf yaitu benda yang diwakafkan dan menerima manfaat serta tahan lama, ini mauquf. Kemudian yang keempat sigot yaitu ijab qabul ya. Kemudian syarat mauquf, yang pertama harta itu siap diwakafkan atau tunai, harta itu halal dan merupakan milik yang sah dari si wakaf tadi. Kemudian yang ketiga, harta itu memiliki nilai manfaat. Kemudian yang keempat, harta itu juga memiliki daya tahan lama seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. Yang kelima, harta itu diwakafkan untuk waktu yang tidak terbatas. Kemudian yang keenam, penyerahan ditujukan kepada orang atau lembaga yang jelas. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat dari wakaf ini anak-anakku sekalian, yang pertama menambah sarana kegiatan dakwah Islam, yang kedua meningkatkan kesejahteraan umat Islam baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial, dan yang ketiga merupakan sedekah jariah yang tidak akan pernah putus pahalanya selama benda itu memberikan manfaat. Itu pelajaran pada pekan lalu yang ditugaskan untuk membaca, dan semoga
dapat dipahami dengan jelas sejelas-jelasnya. Kemudian juga pekan lalu juga diberikan tugas, yaitu evaluasi bagian kedua halaman 130. Dan juga Bapak ucapkan jazakumullah khairan atas kerjasamanya bagi yang sudah melaksanakan tugasnya, menyerahkan tugasnya, dan bagi yang belum, ya silakan dikerjakan, dicicil supaya tidak menumpuk. Bapak tunggu. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-9 yaitu hafalan surah An-Naba. Tentunya ini kalian sudah menghafalnya dengan bukti kalian sudah mengikuti ujian praktik tahfiz 30 juz 30. Semoga semuanya lulus dengan nilai yang mumtaz. Oke, kita masuk ke pelajaran 10 anak-anakku sekalian, yaitu birrul walidain. Yang pertama adalah ketulusan kasih kedua orang tua. Orang tua kita merupakan perantara lahirnya kita ke dunia. Mereka merupakan orang yang paling dekat dengan kita, paling menyayangi dan paling memperhatikan kita. Ini adalah orang tua, ya, orang yang melahirkan kita, atau disebut dengan juga siapa? Bapak, ibu, ayah, bunda, kemudian abi, umi, ya. Ini adalah orang tua. Kemudian ingatlah ketika ibu mengandung. Perhatikan anakku sekalian, ketika seorang ibu mengandung di kita selama 9 bulan, ya 9 bulan lamanya janin yang ada di dalam perut itu, di perut ibu tersebut, meskipun hal itu sangat memberatkan, namun seorang ibu tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah mengeluh. Ketika bayi itu semakin besar, ya, kemudian bobot seorang ibu pun semakin berat, tentunya ruang geraknya pun semakin sempit. Kemudian gerak-gerik janin yang ada di dalam kandungan juga semakin bertanda, ya. Semua itu seorang ibu melalui dengan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Setelah lahir, kita dirawat dengan sebaik-baiknya, ya, disusuinya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ibu menjaga kita dengan penuh perhatian, baik siang maupun malam, ya. Ya, ketika dalam proses kelahiran, persalinan, ya, pengorbanannya yang sangat luar biasa. Ya, bisa menaruh nyawa, ya. Pilihannya adalah nyawa. Jika tidak kuat, jika tidak mampu, dan takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada seorang ibu tersebut, maka tentunya ia akan meninggal dunia. Tapi karena kekuatan, kesabaran yang ada pada seorang ibu itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, seorang bayi pun keluar dengan selamat. Setelah lahir, seorang ibu tidak tinggalkan bayi tersebut, melainkan ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kasih sayang,
ya, ia memberinya ASI, kemudian di tengah malam ia menggantikan ketika si bayi tersebut ya pipis atau BAB, tentu seorang ibu tidak merasa jijik atas hal itu, justru malah senang. Ya, kemudian kemudian digantikan dengan yang baru, sampai seterusnya seperti itu sampai dewasa. Ya, kasih ibu tidak pernah putus. Kemudian seorang ayah juga, ia bekerja dengan ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya. Ayahnya bekerja dengan sabar dan semangat agar semua kebutuhan kita terpenuhi. Semua itu apa? Dikerjakannya tanpa mengharapkan balasan dari kita. Dan kepada kedua seorang ayah bekerja, ya, pergi pagi pulang malam, ya, untuk siapa? Ya, untuk kebutuhan keluarga di rumah. Ya, itu adalah seorang ayah. Ia bekerja dengan sabar dan sangat agar semua kebutuhan kita yang di rumah, kebutuhan keluarga terpenuhi. Dan seorang ayah tidak mengharapkan imbalan dari kita. Seorang ayah tidak mengharap imbalan dari seorang anaknya. Ia bekerja ikhlas dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak meninggalkan, ya, hal itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Selanjutnya, durhaka merupakan dosa besar. Ya, durhaka merupakan dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Setelah dosa syirik, yang paling besar lagi adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, Bapak mengajak baik diri Bapak dan untuk kalian semua anak-anakku untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada seorang ibu. Semuanya kita berbuat baik, ya. Yang paling utama lagi siapa? Seorang ibu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar?
Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sahih riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Kemudian yang C adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak cara berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya yang pertama, berbicara dengan lembut, sopan dan bermuka manis. Anak-anakku sekalian, ketika kita berhadapan dengan kedua orang tua, kepada abi kita, kepada ummi kita, kepada bapak kita, kepada ibu kita, maka berbicaralah dengan suara yang lembut, tutur kata yang sopan, sikap yang baik, dan bermuka yang manis. Kemudian yang kedua, merendahkan dirimu di hadapan mereka dengan rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, mendengarkan nasihat mereka dan tidak menyanggahnya. Ya, ketika orang tua kita menasihati kita, maka dengarkan, taati jika nasihat itu memang bermanfaat buat diri kita. Sebab nasihat orang tua selalu ditujukan untuk kebaikan anak-anakmu. Ya, nasihat orang tua itu selalu ditujukan untuk kebaikan anak-anak. Kemudian yang keempat, kita menjawab panggilan orang tua dengan segera dan suara lembut. Ketika kita lagi asyik bermain, ya, ibu memanggil, wahai fulan, ta'al, kemari. Ya, seorang anak harus segera menjawabnya, memanggil dari panggilan seruan seorang ibu dengan segera menyampainya. Ya, tinggalkan permainannya, tinggalkan sesuatu yang sedang kita kerjakan dan penuhi panggilan siapa? Orang tua kita. Yang kelima, hendaknya kita meminta izin jika hendak bepergian. Ya, tidak asal pergi. Ya, harus izin. Kemudian yang keenam adalah sebaiknya kita menyadari segala sesuatu yang mereka tidak sukai demi menyenangkan hati mereka. Ya, harus menyadari tingkah laku kita apa yang tidak disukai, tampilan kita apa yang tidak disukai. Harus sadar diri, ya, supaya apa? Orang tua kita senang. Kemudian yang ketujuh adalah membantu meringankan pekerjaan mereka sesuai kemampuan. Ya, jika kita masih kecil, masih duduk di bangku SD, apa yang kita bisa bantu orang tua kita? Kalau di rumah mungkin kita bisa menyapu, ya, kita bisa menjaga adik, kita bisa memenuhi kebutuhan orang tua kita di rumah. Ketika diperintahkan untuk membelikan sesuatu, kita bisa membantunya dengan hal itu. Kemudian di dalam pendidikan, di sekolah misalkan, kita membantu kedua orang tua kita adalah dengan cara apa? Kita belajar dengan tekun. Tunjukkan kepada kedua orang tua kita bahwa kita serius dalam belajar. Dengan pula membawa nilai yang baik dan akhlak yang baik. Itu juga sudah membantu untuk kedua orang tua kita.
Kemudian yang yang kedelapan adalah merawat orang tua yang sakit atau telah lanjut usia dan memerhatikan kebutuhannya dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, merawat orang tua yang sakit, ya. Tentunya jika orang tua atau yang sudah lanjut usia, ya, mereka biasanya kembali seperti seorang anak kecil. Ya, kadang bisa BAB di tempat, tidak lagi di kamar mandi, itu sering. Maka bagi seorang anak harus merawat dan menjaganya, baik dari segi makanan, segi kebersihan dan sebagainya. Kebutuhannya harus dipenuhi. Kemudian yang ke-9, mendoakan kebaikan untuk mereka setiap selesai sholat. Ya. Yang poin yang ke-9 ini, apakah kita di akhir sholat kita mendoakan kedua orang tua kita atau tidak? Ya, Bapak mengajak pada diri Bapak dan anak-anakku sekalian agar kita selalu memperhatikan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup bersama kita. Maka kita doakan mereka, berikan yang terbaik untuk mereka. Kemudian dan yang ke-10 adalah berbuat baik kepada saudara dan sahabat mereka yang mereka cintai. Jangan putuskan tali silaturahim tersebut. Ya, jangan sampai ketika orang tua kita meninggal maka apa? Karib kerabatnya kita juga hilangkan, kita putus, kita tinggalkan. Ya, jangan sampai. Ya, ini pembelajaran yang sangat luar biasa, itu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak harapkan pada antum sekalian, anakku, untuk selalu menjaga kedua orang tua kita, bertutur kata yang manis, sopan berperilakunya, ya, dan tidak bersuara keras di hadapannya, serta kita tidak membuatnya sedih. Ya, selalulah berbuat senang. Jangan sampai kedua orang tua kita mendapatkan diri kita dan mereka sedih atas hal itu. Na'udzubillah, kita menghindari hal itu. Oleh karena itu, di pembelajaran birrul walidain ini Bapak tekankan untuk diri Bapak sendiri dan antum sekalian, anak-anakku, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke? Dari pembelajaran hari ini kita tutupkan. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat menguatkan diri kita untuk lebih mantap lagi di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, untuk evaluasi dan tugasnya tidak perlu dikerjakan, ya, tidak perlu dikerjakan. Yang Bapak tunggu adalah evaluasi yang pekan lalu, ya, silakan dikerjakan bagi yang belum. Oke, dari Bapak cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.